Gereja lokal mirip perusahaan kah? Kehidupan bergereja saat ini nampaknya semakin tidak sehat. Betapa tidak. Tidak sedikit gereja main serobot atau gereja main sedot, disebut GMS. Bagaimana sih para pemimpin rohani membangun sebuah gereja yang sehat? Saudara, gereja itu bukan perusahaan. Camkan, gereja bukan perusahaan. Gerakan tarik-menarik jemaat dari gereja yang lain untuk berpindah ke gerejanya sudah tidak asing kita dengar. Kasihan sekali kalau gereja akhirnya sama seperti perusahaan yang hanya memikirkan bagaimana caranya agar memperoleh profit besar dan nama besar, walaupun dengan cara pembajakan dan penculikan, baik penculikan jemaat maupun pembajakan pendeta, bahkan hamba Tuhan, bahkan pemain musik, aktivis gereja. Ada pernyataan seperti ini dari seseorang. Gereja kok dibikin seperti perusahaan. Sebenarnya komentar tersebut secara implisit mengatakan bahwa kegiatan menjalankan perusahaan dan bekerja sedikit kurang mulia, kurang rohani dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di gereja. Padahal dengan jelas kita diminta oleh Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Jadi seharusnya tidak ada yang berbeda antara tindakan kita di tempat kerja dengan tindakan kita di gereja atau di rumah. Dimanapun kita ditempatkan, lakukan apa saja seperti untuk Tuhan. Saudaraku, pelayanan yang ada di gereja tentu harus dimanage, harus dikelola dengan tekad yang disertai dengan ketulusan hati agar Tuhan itu dipermuliakan dan ditangani secara profesional seperti di perusahaan. Harusnya demikian. Mungkin sikap kita tidak berbeda, tetapi dengarkan, tujuan untuk menjalankan perusahaan dan tujuan menjalankan gereja atau pelayanan tempat ibadah tentu berbeda, saudaraku. Perusahaan adalah tempat mencari untung sebanyak-banyaknya. Sedangkan pelayanan gerejawi tidak mungkin bertujuan mencari profit sebanyak-banyaknya. Benar kan? Tetapi yang sangat disayangkan, kadang-kadang terlalu banyak domba yang diperoleh dengan cara menarik domba dari ladang tetangga. Sesungguhnya apapun yang dilakukan gereja adalah satu usaha agar domba yang berada di ladangnya tidak akan pindah. Gereja yang sehat tentu saja berharap setiap domba-dombanya akan bertambah sehat dan mendapatkan makanan sehat. Jadi gereja bukan perusahaan. Yang kedua, kita perlu belajar dari gereja mula-mula. Coba kita lihat sejenak tentang gereja mula-mula. Gereja mula-mula beribadah bersama-sama secara rutin. Walaupun tidak ada isu tentang keanggotaan di sini. Tapi apa yang mereka lakukan di sini, apa yang mereka perbuat di sini, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, bersekutu dengan sehati dan berbagi harta milik, yang mencerminkan apa yang seharusnya ada di dalam sebuah gereja lokal. Bisa kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47. Sulit membayangkan suasana seperti ini bisa tercipta apabila sebuah gereja lokal hanya diisi oleh para simpatisan dan tamu. Bukankah ketekunan berarti kehadiran yang rutin? Bukankah kesehatian menuntut kedekatan, intimasi? Bukankah berbagi harta membutuhkan simpati terhadap kebutuhan orang lain? Jadi nggak mungkin simpatisan tamu. Persekutuan dengan saudara seiman juga terwujud dengan sangat-sangat indah. Setiap orang memandang saudaranya dengan penuh kasih dan perhatian yang tulus. Itu yang kita lihat di gereja mula-mula. Setiap orang saling mendahului untuk memperhatikan kebutuhan orang lain. Ingat, sebuah peringatan bagi kita. Kehidupan bergereja tidak cukup hanya dengan 7D. Datang, duduk, diam, dengar, duit, doa diberkati. Amat baik jika kita menyediakan waktu untuk berbagi hidup dengan saudara-saudara seiman sebelum dan sesudah kebaktian. Akan lebih baik bila kehadiran gereja membawa dampak yang baik bagi masyarakat. Saudaraku, gereja lokal sangatlah penting bagi perjalanan rohani setiap orang percaya. Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul,
Orang-orang yang diselamatkan itu ditambahkan kepada gereja lokal, yaitu gereja yang ada di Yerusalem yang berjumlah sekitar 3.000 orang setelah dibaptis. Orang yang diselamatkan pasti menjadi tertanam ke dalam gereja lokal. Harus tertanam supaya bertumbuh, berakar, bertumbuh, ya berbuah dan berdampak. Kita perlu tertanam dalam gereja lokal. Adalah karena Allah menyediakan tudung rohani dalam gereja lokal untuk melindungi kita dari bahaya serangan-serangan musuh. Kita butuh kepemimpinan dalam gereja. Kita diminta untuk tetap memiliki persekutuan dengan saudara seiman. Firman Tuhan yang menyatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita bisa lihat dalam Ibrani pasal 10 ayat 25. Saudara, manusia adalah makhluk sosial. Artinya tidak dapat hidup sendiri. Berkomunitas merupakan suatu kebutuhan. Berkomunitas merupakan gaya hidup. Setelah seseorang menjadi Kristen, ia harus menemukan sebuah komunitas Kristen bagi dirinya. Tempat ia dapat memiliki persekutuan, perlindungan, dan pertumbuhan rohani. Saudaraku, gereja adalah keluarga rohani. Sama seperti anak-anak memiliki rumah tinggal. Demikian pula setiap orang-orang percaya harus memiliki keanggotaan dalam sebuah gereja lokal. Keanggotaan dalam gereja lokal dilakukan dengan suatu covenant atau ikatan perjanjian. Tanpa ada ikatan perjanjian sulit. Allah mau setiap orang percaya memiliki ikatan perjanjian atau tekad komitmen satu dengan yang lain di dalam tubuh Kristus atau gereja lokal. Tubuh Kristus tidak dapat berfungsi optimal tanpa adanya komitmen dari para anggotanya. Mari kita bangun kehidupan bergereja kita dengan sehat. Saya begitu yakin ketika gereja sehat, kita tidak gampang diserobot, dibawa ke sana kemari. Kita akan tetap tertanam. Ingat, ada di gereja lokal supaya kita tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah, dan berdampak. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati kita.